Shalom. Shalom, selamat malam semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, udah kebuka ya. Iya, saya gumuli ini ketika sudah dapat jadwal itu, waduh, apalagi yang harus saya disampaikan ya. Namun ini relevan dengan apa yang disampaikan sepanjang bulan ini lewat ibadah raya ya. Dari awal bulan Juni hingga minggu keempat besok akan ditutup, bicara tentang iman dan kemuritan ya. Bapak Saudaraku, rupanya iman itu menjadi kunci dari segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengharapan kita, harapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Tanpa iman itu semua nggak akan terjadi. Ya, karena sesuatu yang di depan kita yang nggak nampak, itu yang kita rindukan. Bahkan ketika kita mengalami hal yang terburuk sekalipun dalam kehidupan kita. Ya, minggu yang lalu kami beberapa boleh diundang menghadiri satu keluarga yang mana seorang ibu ini mengalami gangguan di punggungnya. Ya, banyak pengharapan disampaikan kepada Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak tahu harus berbuat apa. Ya, banyak hal kita dikhawatirkan dengan apa yang menimpa kehidupan kita lewat sakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya rindu mengangkat satu topik malam hari ini terkait Tuhan mendengar dan menjawab doa. Ya, gambarnya ya ini Raja Hizkia. Ya, salah satu raja dari Yehuda yang luar biasa. Dan saya minta Tuhan apa yang harus disampaikan terkait doa malam ya, 1,5 bulan yang lalu waktu itu ya. Terus saya pikir saya doa ini Hizkia ya. Hizkia ini pribadi yang unik Bapak Ibu Saudara ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Namun pergumulan nggak lepas juga dari kehidupan seorang Hizkia ya. Hizkia itu punya nama yang keren ya. Tuhan Allah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Ya, hebat. Tetapi rupanya kehidupan kerajaan Yehuda dan Israel saat itu diapit dua negara adidaya saat itu. Asyur ya, dan Mesir. Ya. Dan kerajaan ini menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar Kanaan. Ya, bahkan intervensi, invasi masuk ke Yerusalem, ke Yehuda. Nah, kita nggak akan bahas tentang itu, tapi ada hal yang menarik nanti ada terkait dengan itu, apa yang terjadi dalam kehidupan Hizkia. Menjelang Tuhan berfirman lewat Yesaya, salah satu nabi di era Hizkia. Ya, Mika juga nabi yang di era di Hizkia. Baik, kita akan sama-sama lihat ya, saat hidup manusia, waktu hidup manusia itu ditentukan oleh Allah. Betul? Ya. Kita nggak bisa ngerti apa yang terjadi takdir kita, nasib kita, ya. Kita lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wow, ya, firman Tuhannya nggak enak. Ya, firman Tuhannya kali ini nggak enak. Ya, katakan, sampaikan pesan terakhirmu untuk keluargamu. Ya, kamu tuh sakit dan kamu nggak akan selamat. Kamu akan mati, nggak akan lama lagi. Saudara, sakitnya aneh, ya. Barah itu apa? Luka ya. Luka ini begitu sangat mengkhawatirkan, bahkan bisa merenggut nyawa dari Hizkia. Ya. Nah, ada 3 hal yang kita belajar meresponi apa yang terjadi kepada Hizkia ketika firman Tuhan itu datang, ya, lewat Yesaya, bahwa hidupmu nggak akan lama lagi dan kamu pasti nggak akan selamat, ya kan? Tidak akan sembuh lagi, kamu akan mati. Bayangkan kalau firman Tuhan datang pada kehidupan kita, ya, kamu akan mati, kamu akan selamat,
kamu akan dipulihkan. Tadi pujiannya sangat mendukung ya, pemulihan, keselamatan, kesembuhan. Ya, tapi terbalik apa yang diterima Hizkia saat itu. Ya, yang pertama, ya Hizkia berdoa. Dia nggak berfokus pada apa yang dia hadapin, masalah yang dia temuin, ya, tapi dia berfokus pada Allah. Ya, ini bukan Hizkia ya, ini ilustrasi aja ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, ya, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, kita kadang-kadang berdoa sulit untuk berkonsentrasi ya. Saya ingat dulu Kavin kecil, ya, kalau berdoa itu selalu minta dipangku, ya, terus dia tutup mata. Dia konsentrasi untuk berdoa. Kita berdoa, amin, gitu kan. Kali ini yang terjadi, Hizkia menghadapkan dirinya kepada dinding, ya. Dan dia lupakan semua masalah yang dia terima, berita nggak enak yang dia terima dari Yesaya, bahwa hidupnya nggak akan lama lagi. Dan dia serahkan semuanya kepada Allahnya, kepada Tuhannya, dan dia mulai berdoa. Saudara, Hizkia hari-hari itu tidak dalam kondisi yang terpuruk sebetulnya. Kejayaannya mengalami luar biasa. Kepemimpinannya luar biasa. Ya. Banyak bangsa-bangsa hari-hari itu kagum dengan kepemimpinan Hizkia. Bahkan Alkitab mencatat, diperbandingkan Hizkia ini dengan Salomo. Luar biasa. Bahkan leluhurnya, bapaknya Salomo siapa? Daud. Ya, punya hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, punya kerinduan yang besar, merestorasi kehidupan rohani orang Israel, orang Yehuda saat itu. Ya, saudara, puncak kejayaan dari kehidupan manusia, sadari, ya, semuanya diambang kematian. Kematian itu kemunduran, kehancuran bahkan, ya. Kita nggak pernah tahu saatnya kapan, ya. Dan kadang-kadang itu di luar pikiran kita. Hizkia pun nggak pernah nyangka kalau firman Tuhan datang seperti itu, di puncak ketenaran dia, ya, puncak karir politiknya. Firman Tuhan tiba-tiba datang seketika, waktumu tinggal nggak lama lagi, gitu kan? Ya. Namun luar biasa, siap nggak hati kita, ya, menghadapi hal yang sama, ya? Nah, respon yang baik yang harusnya kita pikirkan. Hizkia juga belajar, ya. Dia memikirkan salah apa saya, ya. Dia mulai berpikir untuk bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Ya, dan dia makin percaya, bukannya dia semakin surut, tapi penyakit yang boleh hadir dalam kehidupannya, dia memicu hatinya untuk makin beriman kepada Tuhannya. Ya, ujian mungkin hadir dalam kehidupan kita. Ya, masing-masing kita nggak tahu punya pergumulan apa. Kesehatan saya juga ada masalah. Ya, orang lain bisa menilai, ya, istri saya bisa nilai, oh kamu nih karena gini nih, kamu kurang ini, ya. Kadang-kadang kita nggak nyadar, kita nggak bisa mereview diri kita, betul? Kelemahan kita, kekurangan kita, orang lain yang ngelihat. Tapi kadang-kadang kalau kita dikoreksi, kita nggak terima, ya kan? Kita sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi Tuhan izinkan ini terjadi, ya, tersiksa saya dengan apa yang saya alami. Ya, tapi puji Tuhan, 2 minggu terakhir itu mereda, ya. Dan saya nikmatin, wah Tuhan baik. Ya. Ya, yang ketiga, Hizkia itu berserah kepada Allah. Ya. Ketika dia berdoa, mengarahkan dirinya kepada dinding, ya, komplek kerajaan itu bersebelahan dengan rumah Tuhan. Ya. Ingat, rumah Tuhan, bait Allah waktu itu dia mengalami kekosongan. Enggak ada aktivitas di sana. Ya. Kenapa? Orang Yehuda, ya, orang Israel juga mengalami kemunduran rohani. Enggak pernah lagi datang ke rumah Tuhan. Mereka lebih kepada menyembah ilah-ilah lain. Ya, tugu-tugu,
didirikan, tiang sesembahan didirikan untuk mereka persembahkan korban, ya, patung didirikan. Dan hari itu ketika Hizkia terpilih melanjutkan Ahaz, setelah Ahaz mangkat, ya, wafat, dia terpilih menjadi raja pengganti. Dia merubah semuanya, ya. Rumah Tuhan diperbaikin, pintu-pintu diperbaikin, semua dipasang lagi, ya, perkakas dibikin bagus, ya, emas dipasang lagi, rumah Tuhan dibikin perhiasan yang luar biasa bagus, ya. Dan dia panggil lagi seluruh imam, seluruh orang Lewi, ya, kerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi engkau. Supaya engkau menyampaikan apa? Menyampaikan doa-doa umatmu atas pelanggaran-pelanggaran yang lalu. Ya, itu yang Hizkia minta. Luar biasa. Ya. Nah, namun ya, yang ketiga, pesan Yesaya sebagai hamba Tuhan saat itu, ya, bukan soal kerajaan sebelum Hizkia meninggal. Ya, panggil keluargamu. Ya, bukan pikirkan kerajaanmu, siapa yang melanjutin kerajaanmu, siapa jadi raja setelah engkau, enggak. Panggil keluargamu, ya, sampaikan wasiat terakhir, ya kan gitu. Keluarga itu harta yang terindah, harta yang terbesar dari kehidupan kita. Bukan kejayaan, bukan ketenaran, bukan kekayaan. Ya, kerajaan bicara tentang keindahan dunia, ya. Tapi sejatinya Hizkia, ya, nggak pernah berfokus pada masalahnya, ya. Hizkia tidak pernah pusing lewat firman Tuhan yang hadir lewat Yesaya, tapi dia semakin bersungguh-sungguh mencari Tuhannya. Dan nanti di bagian yang kedua kita akan lihat apa yang Hizkia sampaikan, ya. Hizkia memalingkan mukanya ke dinding yang bisa jadi, ya. Dia memfokuskan diri kepada rumah Allah, ya. Fokusnya pada Allah, bukan pada masalah. Jadi pelajaran buat kita, ketika kita mengalami masalah, bahkan di ujung kematian sekalipun, ya. Berapa minggu yang lalu, awal bulan sepertinya, kita dikasih undangan, ya. Tolong datang karena Eyang sudah minta sakramen perminyakan, ya. Waduh. Kita wah ini bahaya ini kan. Kita datang, kita sediakan waktu, saya bilang. Ya, kami datang, didoakan, nggak lama, seminggu 2 minggu, masuk rumah sakit, masuk ICU. Waduh, kita berdoa, wah ini nggak akan lama lagi. Hari ini beliau sudah bisa jalan keliling lingkungan, usia 93 tahun. Ya, wow, luar biasa, 93 tahun. Dan dia minta besok minggu mau ke gereja lagi. Saudara, masalah itu bukan menghambat kita datang kepada Tuhan. Bukannya kita semakin surut, tapi kita harusnya semakin mendekat kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Ya, kalau dibilang sakit ya yang iya, nggak enak. Berbulan-bulan hanya bisa tidur. Ya, jalan pendek sini ke pintu sudah nggak kuat. Ya, hari ini bisa jalan kemana-mana. Aku mau ke gereja lagi, ya saudara. Prayer is the one of the best preparation for death, because it we fit in strength and grace from God to enable us to finish well. Ya, jadi doa adalah persiapan terbaik menjelang kematian. Ya, karena itu menyediakan apa? Menyediakan kekuatan, ya, menyediakan anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita menyelesaikan hidup kita dengan baik. Wah, kok firman Tuhannya medeni ya. Tapi saudara, Yesaya ketika datang kepada Hizkia nggak pernah khawatir dengan kematian yang menghampiri dia nantinya. Ya, dia justru berdoa, ya, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyediakan kekuatan dan anugerah untuk dia menyelesaikan hidupnya dengan bagus, finishing well. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Hizkia percaya bahwa dia punya Allah yang mengenalinya. Ya, ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, saudara, Hizkia ini luar biasa. Dia raja, bukan hamba Tuhan. Tapi kehidupannya, dia itu lekat dan sangat dekat. Dia setia kepada Tuhannya. Ini kuncinya. Ya, kesetiaan itu barang yang langka hari-hari ini, betul? Ya, itu sesuatu yang mahal. Ya, bukan hari ini saja. Bahkan di saat itu, di era Hizkia, itu sangat sulit dijumpai dalam kehidupan kemanusiaan. Ya, rumah Tuhan ditinggalkan. Tapi hari itu Hizkia minta, ya, hidupkan lagi penyembahan, korban curahkan. Para imam Lewi harus memberi diri untuk melayani rumah Tuhan lagi. Ini Hizkia loh. Ya, hari-hari ini siapa yang masih peduli dengan rumah Tuhan? Siapa yang masih peduli dengan pelayanan? Siapa yang masih peduli dengan apa yang dibutuhkan gereja? Ya, yang dibutuhkan jiwa-jiwa umat. Apakah kita lebih sibuk dengan diri kita sendiri, dengan pekerjaan kita? Oh, lebih baik begitu, Om. Buat makan jadi susah. Ya. Tapi lain. Hizkia punya kesetiaan yang luar biasa. Ya. Dia hidup lekat dengan Tuhan dan dia setia mengiringnya. Dengan penuh ketulusan hati, dan itu teruji ruang dan waktu. Ya. Anda bisa lihat nanti di 2 Raja-Raja 18 ayat ke-6 ya, 18 Raja-Raja 18 sampai 20 21 ya. Ditawari ada 29 sampai 31, dan di kitab Yesaya ya sekitar 37 sampai 38 ya. 3 kitab mencatat kehidupan seorang Hizkia. Hizkia ini hidupnya luar biasa. Dia tuh setia loh. Datang ke rumah Tuhan berdoa. Ayo berdoa, ayo berdoa. Dan keren, tadi saya sampaikan kan, tugu-tugu untuk memberi persembahan itu diruntuhkan. Bahkan Nehustan itu ular tembaga di zamannya Musa. Akhirnya disembah oleh orang Israel. Gila ya. Dibikin untuk menolong orang Israel waktu zaman Musa, dan setelah disembuhkan semua orang Israel, ya, artefak ini dipakai untuk disembah. Luar biasa. Aneh ya. Bagaimana kehidupan keluarga saat itu ya. Orang tua gak bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Bahkan mungkin pemimpin gak bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Ya, sampai umat pun menyalahgunakan artefak yang dulu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari kutuk, ya, dan mereka sembah. Barang mati disembah. Tapi itu dihancurkan oleh Hizkia. Betapa Hizkia rindu reformasi rohani terjadi di tengah umatnya. Ya, pengenalan sejati dimaknai dua pihak. Allah mengenal Hizkia, Hizkia mengenal Allahnya. Ya, Hizkia disertai Tuhan. Ya, seperti dua pribadi yang saling mengenal, seperti sahabat yang saling mengenal apa kebutuhannya. Ya, Yehuda saat itu salah satu kerajaan yang bebas dari invasi Asyur, walaupun sempat ya mengalami ditaklukkan oleh Asyur, tapi Tuhan pulihkan kembali. Ya, saudara, Tuhan melindungi Yehuda karena dia mengenal betapa Hizkia mengasihi Tuhan. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu, itu kata Hizkia. Artinya apa? Kehidupan manusia itu menjadi kesaksian di hadapan Tuhan. Betul enggak? Iya. Tuhan tuh enggak pernah lupain loh. Ya. Tadi Hizkia katakan apa? Ingatlah aku. Apa Tuhan lupa? No.
Ya, ingat Musa. Ya kan? Ketika orang Israel mengalami penindasan di Mesir, Tuhan ingat akan janjinya. Ada kan? Tuhan ingat akan janjinya bahwa Israel harus masuk Kanaan kembali setelah era Abraham dan Ishak, ya, untuk masuk ke tanah perjanjian. Perjanjian Tuhan terhadap Abraham tidak pernah pupus, ya kan? 2 minggu yang lalu kita belajar berkat Abraham 2, berkat keturunan dan wilayah teritorial, ya. Dan Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Tuhan ingat penderitaan orang Israel dan Tuhan ingat akan janjinya. Tuhan ingat akan Hizkia, ya. Hizkia berdoa, ya, aku sudah melakukan yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ya, Hizkia tidak saja melakukan yang baik, dia orangnya lurus hatinya. Dan dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan seperti Daud leluhurnya. 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Saudara, ini teladan yang luar biasa bagi kita. Ya, apakah kehidupan kita sudah punya hubungan yang begitu lekat dengan Tuhan kita? Apakah kita dengan mudahnya akan dilupakan Tuhan? Karena kita nggak pernah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau mengasihi, engkau akan melakukan perintahku. Ya, betul nggak? Semua hukum Taurat, Hizkia minta buka semua, ajarkan lagi ke semua umat. Ya, luar biasa Hizkia. Ya, perayaan Paskah tidak hanya terjadi di kerajaan Yehuda. Bukan Yehuda dan Benyamin saja yang diundang, tapi dia undang Zebulon, ya, dan Efraim untuk hadir. Kerajaan Israel yang di utara dipanggil, ayo datang rumah Tuhan. Bukan ke Samaria ya, ibu kotanya Samaria. Tapi dia datang, rumah Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan itu di Yerusalem. Dan itu terjadi. Paskah yang biasanya 7 hari, roti tidak beragi 7 hari, diperpanjang 7 hari lagi. Luar biasa. Ya, saudara, kadang-kadang kehidupan kita itu sering melupakan apa yang harusnya kita kerjakan. Ya kan? Tapi kita sibuk dengan apa yang kita suka lakukan. Ya. Yang ketiga, Hizkia berdoa, dia mohon belas kasihan Allah. Dia tidak cari manusia, dia cari Allah. Ayatnya sama, ya, bagian yang terakhir. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, kematian bagi beberapa orang sangat menakutkan mungkin ya. Ya, bagi beberapa orang sangat menakutkan. Tapi yang kami luar biasa. Dia bilang, saya siap kapan aja Romo. Kalau Tuhan minta saya pulang ke pundut Gusti, saya siap. Wow, begitu besar hatinya. Ya, tapi Hizkia enggak. Dia khawatir juga, dia menangis. Gak tahu apa yang ditangiskan. Ya, tapi yang jelas, dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Menangislah Hizkia dengan sangat, memberi gambaran nasib Hizkia yang digariskan Allah sangat tidak mengenakan, sangat enggak mengenakan. Ya, siapa orangnya ya? Ya, kalau Khairil Anwar bilang apa? Aku mau hidup 1000 tahun. Wow, hampir seperti Metusalah ya. Metusalah hampir 1000 tahun. Ya, tapi itu kiasan ya, mimpi ya, mimpi yang enggak akan jadi kenyataan. Ya, saudara, Hizkia tidak menyerah pada keadaan, ya, tapi dia justru berserah kepada Allah. Saudara nanti bisa baca di Yesaya 38, ya, itu ada kidung Hizkia ketika dia menaikkan pujian, nyanyian, ya, atas keadaan hidupnya, ya. Hizkia tidak berharap pada manusia, hanya pada Allah saja tempatnya berharap belas kasihan, karena dia tahu Allah lah kekuatannya. Bertahun-tahun Tuhan tolong hidupnya dan Hizkia tidak pernah lupa. Dan Hizkia tidak pernah salah berharap, dia hanya berharap kepada Allahnya. Ini luar biasa, ini teladan bagi kita juga ya. Hizkia menatap akhir kehidupannya dengan mata iman percaya, bukan dengan pandangan manusia yang kadang-kadang hanya ilusi semata. Ya, kita harus hidup karena percaya.
Bukan karena yang kita lihat. Sakitnya pasti sangat parah Hizkia hari itu. Ya, dan gak mungkin selamat. Firman Tuhannya jelas, kamu gak akan selamat. Kamu pasti akan mati. Tapi ada satu pengharapan di dalam iman seorang Hizkia. Dia yakin Tuhan kasih keselamatan. Tuhan sudah memberi keselamatan bagi dia. Cara pandang yang benar tentang kematian membuat Hizkia mampu bersyukur. Ini luar biasa ya. Hizkia itu bersyukur loh, berterima kasih bahwa Tuhannya sudah menyelamatkan dia. Kita lihat sebentar. Saya baca di Yesaya 38 ya. Ayat ke-4 dan 5. Ya, 4 dan 5, 6 juga ya. Ya. Dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yesaya yang disampaikan kepada Hizkia. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Luar biasa. Saudara, Tuhan dengar apa yang disampaikan oleh Hizkia dalam doanya. Aku mendengar dan aku kasih jawaban. Kamu akan dapat bonus umur. Gak tanggung-tanggung, 15 tahun. Hizkia jadi raja umur 25 tahun. Ya, memerintah di kerajaan Yehuda 29 tahun. Usianya hampir 50-an tahun ya. Dia dapat ekstra 15 tahun. Berarti dia dapat sekitar 30% ekstra tambahan usia. 25% lah setidaknya. Lumayan ya. Lumayan. Ya. Kita enggak pernah tahu Tuhan punya rencana apa dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin kita mengalami sakit yang enggak mungkin Tuhan sembuhkan. Enggak mungkin tidak Tuhan sembuhkan, ya. Tapi bagaimana kita meresponi itu? Kalau Tuhan panggil kita, ya. Apakah ada ucapan syukur karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita? Ataukah kita jadi putus asa dengan apa yang kita hadapin menjelang akhir hidup kita? Saudara, Hizkia luar biasa. Ya, ini kidung Hizkia. Ya. Tetapi hanya orang yang hidup rohaninya, spiritnya, dialah yang akan mengucap syukur kepadamu. Ya, seperti aku hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Saudara, Hizkia tahu Tuhan datang. Tuhan gak pernah abaikan hidupnya. Tuhan tahu Hizkia setia mengasihi Tuhannya. Dan dia tentu mau menganugerahkan umur yang panjang kepada Hizkia 15 tahun lagi. Karena apa? Hizkia punya keistimewaan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, bagaimana hidup kita? Kita ini juga orang-orang pilihan. Ya, lebih dari pemenang. Bayangkan Hizkia, hampir mati dikasih bonus 15 tahun. Rasanya seperti apa? Lebih dari pemenang, bukan? Luar biasa. Bagaimana juga kita? Apakah kita masih bisa mengucap syukur dan memandang Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah sumber keselamatanku. Ya, saudara, selamat mengasihi Allah dengan penuh percaya. Kalau engkau mengasihi, engkau akan punya hubungan yang dekat. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam teladan iman Hizkia, ya, yang bersemangat tidak menyerah mencapai perkenanan Allah. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan pada Hizkia, Tuhan tidak akan kasih kesembuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada Hizkia, Tuhan tidak akan mendengar bahkan menjawab doa-doa Hizkia. Kalau Tuhan tidak berkenan atas hidup kita, doa-doa kita pun ya, lalu saja mungkin di hadapan Tuhan. Hari ini, malam hari ini,
Kita belajar dari Hizkia, bangunlah hubungan kita yang baik di hadapan Tuhan. Hizkia percaya, yakin penyertaan Tuhan. Itu luar biasa. Enggak pernah terkalahkan. Dia serahkan hidupnya. Dia memobilisasi umat Yehuda dan Israel untuk datang ke Paskah. Ya. Dan dia ingatkan, apa? Kasih korbanmu, persembahanmu yang terbaik untuk perbendaharaan di rumah Tuhan. Supaya apa? Kebutuhan imam, kebutuhan Lewi terpenuhin. Supaya mereka bisa melayani rumah Tuhan dengan benar. Supaya mereka bisa fokus melayani hukum Taurat dengan benar. Ya. Hari ini kita sulit ya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kadang-kadang. Gereja ada kebutuhan ini dan itu, apalagi ini, apalagi itu. Tapi ingat, Tuhan itu kaya. Tuhan kaya, Tuhan bisa pakai cara apapun mencukupi kebutuhan rumah Tuhan. Tapi hari itu Hizkia memobilisasi ya umat Tuhan. Ada yang kasih persembahan sulung, ada yang kasih korban curahan. Luar biasa, sampai melimpah. Hari ini saya nggak tahu. Ya. Kalau kita ingat salah satu orang hamba Tuhan bicara di tempat ini, lebih kasihan gereja-gereja di desa ya. Kalau di kota, wah masih boleh-boleh. Di desa, bagaimana hidup anak hamba Tuhan? Ya, mereka benar-benar hidup dalam iman. Hizkia bukan hamba Tuhan, seorang raja, tapi dia cinta hamba-hamba Tuhan. Dia mau umatnya belajar memberkati hamba-hamba Tuhan. Bisakah kita juga memberkati hamba-hamba Tuhan? Menaruh hormat, respek yang terbaik, tertinggi. Sebagai wakil Allah di dunia ini. Untuk kita memberi yang terbaik. Mendukung pekerjaannya, mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satukan hati kita.